Dahulu kala, ada seorang perempuan tua hidup bersama seekor anjing betina di pegunungan Bumberi, daerah Fak-Fak tepatnya di Papua Barat. Suatu hari, mereka berdua sedang mencari makanan ke hutan, sehingga sampai di suatu tempat yang ditumbuhi pohon pandan yang sedang berbuah. Perempuan tua itu mengambil buah dan memberikannya kepada anjing betina. Dengan lahapnya, anjing betina itu memakan buah pandan. Mendadak perut anjing itu hamil dan melahirkan seekor anak anjing. Tidak lama kemudian, perempuan tua itu penasaran untuk mencobanya dan segera memakan buah pandan ajaib itu. Sontak saja, ia pun hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Kueya. Setelah Kueya beranjak dewasa, ia sudah bisa membuka ladang baru di hutan itu. Pada suatu hari, ketika Kueya sedang menebang pohon, tiba-tiba ada seorang pria tua yang nampaknya berusaha mendekatinya. Selanjutnya, pria itu memberikan kapak besi kepada Kueya supaya membuka lahan baru yang dilakukan bisa lebih cepat. Dengan alat itu, kini ia dapat menebang pohon dengan cepat. Pada saat makan siang tiba, Kueya memperkenalkan pria itu kepada ibunya. Setelah makanan tersedia, ibunya memanggil Kueya. Kueya mengajak pria tadi untuk ikut makan di rumahnya dan akhirnya berkenalan dengan ibunya. Karena pria itu berjasa dalam hidupnya, si ibu menerima kehadiran pria tersebut sebagai pasangan hidupnya. Sejak saat itu, mereka berlangsung perkawinan dan sah menjadi suami istri. Beberapa tahun kemudian, mereka berdua dikaruniai 3 anak. Anak-anak itu sudah dianggap sebagai adik-adik Kueya sendiri. Namun, eratnya persaudaraan mereka bertiga semakin hari semakin memudar dikarenakan iri hati yang dirasakan oleh kedua adiknya. Pada suatu hari, mereka berusaha mengeroyok Kueya secara bebarengan. Perkelahian yang tak seimbang itu langsung menyebabkan tubuh Kueya mengalami luka-luka yang cukup parah sekaligus membuatnya sangat sedih. Ketika orang tua mereka sudah pulang, 2 saudara yang telah mengeroyok Kueya ini diam saja ketika ditanyakan. Adik perempuan yang paling bungsu yang juga menjadi saksi kejadian itu segera menceritakan pengeroyokan itu kepada kedua orang tua mereka. Ibunya merasa sedih bercampur khawatir setelah mendengar hal itu, dia lantas memanggil Kueya, tetapi tidak kunjung ada sahutan sama sekali. Tiba-tiba, terdengar suara yang berbunyi. Sambil menjawab, Kueya yang berubah menjadi burung menyisipkan benang pintalannya pada kakinya lalu meloncat-loncat di atas rumah dan berpindah ke dahan pohon dekat rumahnya itu. Ibunya sontak menangis melihat perubahan wujud anak kesayangannya itu sambil meminta bagian untuknya. Kueya memberikan isyarat jawaban, bahwa bagian untuk ibunya berada di koba-koba, payung tikar, yang terletak di sudut rumah. Ibunya segera bergegas mencari koba-koba dan berhasil menemukannya. Benang pintalan itu langsung disisipkan pada ketiaknya, lalu berubah wujud menjadi burung yang terbang ke atas dahan pohon yang tinggi. Kueya dan ibunya bertengger di atas pohon sambil berkicau. Maka, sejak itulah burung cenderawasih sudah ada di dunia.